Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Susanti Cahyaning Nurdiantari, dosen program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Ciumbuleuit, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan anak dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak. Mata kuliah keperawatan anak merupakan mata kuliah keperawatan klinik yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 4 program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Ciumbuleuit, Bandung. Mata kuliah keperawatan anak ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik dengan bahasa pengantar kuliah adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah keperawatan anak ini menguraikan tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak pada rentang sakit dan sehat sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan untuk D3 Keperawatan pada mata kuliah ini yang pertama yaitu mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Capaian yang kedua yaitu mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Capaian yang ketiga yaitu mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. CPMK pada akhir mata kuliah ini ada 13 poin. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan anak. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan anak sehat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada neonatus. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan anak sakit. CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigenasi patologis dari sistem pernafasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Untuk yang keenam, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit patologis dari sistem perkemihan, pencernaan, dan vaskuler. Untuk CPMK yang ketujuh, di sini mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi patologis dari sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aktivitas patologis dari sistem persarafan dan muskuloskeletal. Saya lanjutkan. Untuk CPMK yang ke-9, di sini mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan pemenuhan kebutuhan aman nyaman patologis dari sistem termoregulasi, imun, sensori, dan keganasan. Untuk yang ke-10, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi. Yang ke-11, mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada anak dengan kebutuhan khusus. Dan saya lanjutkan, CPMK yang ke-12, yaitu mahasiswa mampu menguasai asuhan keperawatan pada bayi dengan
gangguan kebutuhan eliminasi patologis dari sistem pencernaan dan perkemihan atau kelainan kongenital atau perioperatif care. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai manajemen terpadu balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Referensi yang digunakan pada mata kuliah keperawatan anak ini meliputi yang pertama, modul bahan ajar keperawatan anak yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, ada Pediatric Primary Care karya Burn et al. Yang ketiga, ada Child Health Nursing karya Ball, Bindler, and Cowan. Yang berikutnya ada Wong, Essential of Pediatric Nursing karya Hockenberry. Yang berikutnya Wong, Nursing Care Infant and Children karya Hockenberry juga. Dan masih ada beberapa referensi lainnya yang tercantum pada RPS. Proses pembelajaran mata kuliah keperawatan anak ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih 16 pertemuan atau 16 minggu, di mana 7 minggu awal adalah 7 minggu sebelum UTS, disusul dengan minggu UTS. Kemudian 7 minggu berikutnya adalah minggu sebelum UAS dan dilanjutkan dengan minggu UAS. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan anak ini sangat bergantung pada topik yang akan disampaikan. Misalnya adalah diskusi kelompok, tutorial, kolaboratif, penugasan, ataupun case-based learning. Selain itu, media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan berupa slide presentasi, video, simulasi, dan learning management system untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Inovasi yang bisa saya kembangkan dalam pengajaran ini adalah salah satunya studi kasus. Penerapan inovasi ini memberikan dampak positif, yaitu membiasakan mahasiswa menghadapi situasi real di rumah sakit ataupun di puskesmas sebelum mereka terjun ke lahan praktik. Sistem pembelajaran mata kuliah keperawatan anak ini dilakukan dengan cara tatap muka dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran, yaitu diskusi kelompok atau presentasi mahasiswa. Selain di dalam kelas, kegiatan pembelajaran juga dilakukan di laboratorium yang memungkinkan mahasiswa itu memperoleh pengalaman nyata, menguji coba pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya di kelas dengan cara demonstrasi atau simulasi. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah keperawatan anak didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur baik individu maupun kelompok, diskusi kelompok, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, serta praktik di laboratorium. Penilaian diskusi kelompok ini akan tergantung pada keaktifan masing-masing individu pada saat mendapatkan tugas kelompok. Penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan menggunakan multiple choice question. Pembobotan setiap bentuk evaluasi pembelajaran adalah penugasan 15%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%, praktikum 15%. Dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran secara keseluruhan sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan anak, program studi D3 Keperawatan Politeknik Kesehatan TNI Angkatan Udara Ciumbelit, Bandung. Selanjutnya adalah cuplikan video mengajar yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan.
Afwan, mahasiswa keperawatan jumlah 30 orang siap mengikuti pembelajaran. Mohon saya terima, lanjutkan berdoa. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini masih semangat belajarnya? Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan RPS, hari ini kita akan belajar tentang manajemen terpadu balita sakit ya. Di mana tujuan dari pembelajaran di sini diharapkan nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan konsep dasar MTBS, melakukan penilaian balita sakit, menentukan klasifikasi penyakitnya, memahami tata laksana kasus, sampai dengan memberikan konseling dan edukasi kepada orang tua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu akan menayangkan satu video. Tolong diperhatikan dengan baik-baik dan seksama. Ya, kita sudah lihat video tadi ya. Sebelum kita menginjak ke materi selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya, mereview terkait dengan video tadi. Kira-kira kalau ada balita yang datang ke pelayanan kesehatan dengan keluhan batuk, pilek, demam, apa yang harus dilakukan pertama kali atau terlebih dahulu yang dilakukan oleh perawat? Kira-kira ada yang bisa bantu menjawab? Ya, silakan. Izin menjawab Ibu. Yang pertama itu memeriksa tanda-tanda vital, yang kedua menanyakan keluhan, yang ketiga mengukur suhu tubuh, yang keempat memberikan obat penurun demam. Ya, terima kasih Siti. Jawabannya itu semua penting. Jadi, kenapa harus dilakukan pemeriksaan tersebut? Tetapi, pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara berurutan. Jadi, tidak boleh loncat-loncat. Harus dilakukan pemeriksaan secara sistematis. Nah, disinilah gunanya MTBS tersebut sebagai pedoman untuk menentukan klasifikasi penyakit dari balita secara. Ya, sekarang kita lanjut ke materi hari ini, yaitu manajemen terpadu balita sakit. Apa itu manajemen terpadu balita sakit? Di sini MTBS itu merupakan suatu pendekatan keterpaduan dalam tata laksana balita sakit di tatanan pelayanan kesehatan. Nah, di mana tujuan dari MTBS ini sebagai tindakan promotif dan preventif. Jadi sebagai tindakan pencegahan terhadap angka kematian bayi dan balita. Nah, sasarannya siapa? Sasarannya di sini adalah bayi usia 0 sampai 2 bulan yang termasuk ke dalam manajemen balita muda dengan kriteria bayi sehat dan bayi sakit. Jadi perlu diingat, usia 0 sampai 2 bulan itu kriterianya bayi sehat dan bayi sakit. Yang kedua, sasarannya adalah anak usia 2 bulan hingga 5 tahun dengan kriteria sakit. Jadi kalau sehat tidak perlu dikaji dengan menggunakan MTBS. Tuh. Nah, alur pelayanan MTBS di sini dimulai dari penilaian tahap pertama. Kalau sudah dinilai, dilakukanlah klasifikasi. Diklasifikasikan apa yang terjadi pada balita tersebut. Kemudian tindakan pengobatannya apa dan dilakukanlah konseling. Konseling ini diberikan oleh perawat kepada orang tua atau ibu dari balita tersebut. Sehingga nanti diakhiri dengan tindak lanjut. Apakah bayi ini perlu dirujuk segera ke rumah sakit atau hanya dilakukan perawatan di rumah saja? Slide berikutnya.
Alur berpikir dari MTBS di sini yang pertama adalah cek tanda bahaya umum. Jadi setiap kali bayi atau balita datang ke tatanan pelayanan kesehatan, cek tanda bahaya umumnya. Yang kedua, jika tidak ada tanda bahaya umum tersebut, maka lanjut ke gejala utama. Lakukan pemeriksaan secara spesifik. Berikutnya tentukan klasifikasi dan tindakan apa yang harus diberikan kepada bayi atau balita tersebut sesuai dengan hasil klasifikasinya. Nah, berikut pengisian data dan vital sign. Nah, di sini ada MTBS. Nanti teman-teman bisa menuliskan tanggal kunjungan. Tanggal kunjungan di sini dituliskan tanggal hari ini, kunjungan hari ini. NIK di sini adalah NIK orang tua. Alamat tempat tinggalnya di mana dituliskan. Tentukan juga tempat tinggalnya atau alamatnya ini daerah endemis atau tidak. Nanti tinggal di checklist. Kalau daerah endemis tinggal di checklist ya, kalau tidak yang di checklist adalah tidak. Nama anak dituliskan, jenis kelamin dilingkari sesuai dengan jenis kelamin bayi dan balitanya. Nama ibu dituliskan. Umurnya ditulis berapa tahun, lebihnya berapa bulan. Hati-hati, kalau untuk bayi dan balita itu ada lebih bulan. Lingkar lengan atas, nah ini untuk anak lebih dari 6 bulan. Harus diukur lingkar lengan atasnya. Lingkar kepalanya berapa, suhu tubuhnya berapa derajat Celcius. Di sini dituliskan. Anaknya sakit apa? Tanyakan keluhan kepada orang tua. Anaknya sakit apa ibu? Nah nanti tinggal dituliskan di sini keluhannya. Terus jangan lupa tanyakan ini kunjungan pertama atau kunjungan ulang. Nah, kalau kunjungan pertama berarti yang di checklist adalah kunjungan pertama. Kalau kunjungan ulang maka yang di checklist adalah kunjungan ulang. Yang berikutnya, nah setelah kita menganamnesa identitas pasien dan keluhannya, kita periksa. Tidak ada, maka lanjutkan untuk memeriksa gejala utamanya. Tadi keluhannya apa Bu? Di awal ditanyakan. Orang tua menyampaikan, oh ternyata anaknya batuk. Nah, dituliskan di sini batuk. Jadi yang di checklist adalah iya. Menghitung nafas. Hitung nafas dalam waktu 1 menit ya. Terus nafasnya cepat atau tidak? Tentukan dari hasil menghitung frekuensi nafas tadi. Kemudian dilihat ada tarikan dinding dada ke dalam atau tidak? Ya. Terus ada wheezing atau tidak? Nah, tinggal dituliskan di sini, dilingkari. Jangan lupa untuk menghitung saturasi oksigen. Berapa saturasi oksigennya? Kalau misalkan muncul tanda-tanda ini, nafasnya cepat, ada tarikan dinding dada, berarti kita bisa langsung mengklasifikasikan. Klasifikasinya apa? Nah, nanti kita lihatnya di bagan. Nah, di sini setelah pemeriksaan telinga kita akan melihat atau memeriksa status gizi dan status pertumbuhan. Kalau untuk status gizi bisa melihat dari berat badan berdasarkan usia atau berat badan berdasarkan tinggi badan. Di awal kita sudah melakukan pemeriksaan tersebut atau mengukur berat badan dan mengukur tinggi badan atau panjang badan. Bisa nanti dilihat berdasarkan atau dicocokkan berdasarkan dengan grafik yang ada di buku Bagan MTBS. Nah, nanti kita akan bisa menentukan apakah anak ini mengalami status gizi baik, kurang, atau lebih, atau obesitas. Nah, bisa dilihat, ditentukan. Kalau misalkan nanti anak mengalami status gizi kurang atau gizi buruk, maka perlu dilakukan rujukan kepada ahli gizi untuk memperbaiki gizinya. Apakah anak sudah mendapatkan vitamin A atau belum? Kira-kira dalam setahun itu ada berapa kali pemberian vitamin A? 2. Bulan apa saja? Ada yang bisa bantu menjawab? Ada yang bisa bantu menjawab? Oke, mangga boleh. Yang di belakang, Nisa? Februari sama Agustus. Yang lainnya setuju? Setuju. Ya, betul. Tanyakan kepada orang tua. Saat ini bulan apa? Juli. Nah, berarti tanyakan apakah bulan Februari kemarin anak sudah mendapatkan vitamin A, Bu? Kalau belum, berarti checklist. Tidak. Maka tindakan yang dilakukan adalah memberikan vitamin A saat ini pada anak tersebut. Gitu ya. Terus
Tanyakan juga masalah atau keluhan lainnya. Nah, selain tadi batuk, diare, demam, pilek, keluhan, nyeri telinga, ya anemia, ada keluhan yang lainnya nggak Bu? Oh, anak saya gatal-gatal, beruntusan contohnya. Nah, tulis di bagian ini. Oke. Terus selanjutnya lakukan penilaian pemberian makan. Nah, penilaian pemberian makan ini dilakukan pada anak umur kurang dari 2 tahun atau anak terindikasi gizi buruk. Maka perlu dilakukan penilaian makan. Kalau sudah selesai, jangan lupa menuliskan kapan pasien berkunjung ulang ke pelayanan kesehatan dan tuliskan nama pemeriksa. Jadi nama perawat. Pendokumentasian itu harus jelas ya. Jadi nama perawat dan tanda tangan yang melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, selesai pengisian formulir MTBS. Untuk selanjutnya kita akan mencoba belajar bagaimana menentukan klasifikasi dari penyakit ini dan tindakan pengobatan apa yang harus diberikan. Kita akan membentuk 5 kelompok. Jadi satu kelas ini akan kita pecah menjadi 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus. Silahkan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi dan selanjutnya nanti kita akan mempresentasikan. Presentasinya perwakilan dari salah satu kelompok saja. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Ya, cukup. Maka dari itu silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nanti Ibu akan bagikan kasusnya per kelompok. Dipersilahkan. Ya, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, mangga, silakan. Ini kasusnya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kasus sudah dipegang masing-masing kelompok. Diberikan waktu 15 menit untuk berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kalau sudah selesai nanti presentasikan klasifikasi apa yang teman-teman dapatkan dari kasus tersebut. Sudah? Semuanya dapat kasusnya masing-masing? Sudah. Selamat mengerjakan. 15 menit dihitung dari sekarang. Ya, waktu untuk diskusi sudah selesai. Mangga perwakilan kelompok untuk mempersiapkan presentasi dari hasil diskusinya. Ibu kasih kesempatan, mau kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1. Ibu izin berdiri, Bu. Dari hasil diskusi kami kelompok 1 tadi ya, untuk identitas anaknya yaitu tanggal kunjungan 9 Juli 2026. Untuk nama anaknya anak, jenis kelaminnya perempuan, umurnya 26 bulan, berat badannya 11 kilo, tinggi badannya 85 cm dan suhunya 37,5. Untuk keluhan utamanya yaitu batuk, sukar bernapas, diare, dan demam. Untuk tanda bahaya umumnya pemeriksaannya yaitu anak masih bisa minum atau menyusui. Terus untuk muntahnya tidak ada, untuk kejangnya tidak ada. Dan untuk letargisnya tidak ada, dan klasifikasinya tidak ada tanda bahaya umum. Untuk batuk atau sukar bernapasnya, lama batuk anaknya 4 hari, itu frekuensi napasnya 50 kali per menit. Untuk anak 12 bulan atau sampai kurang dari 5 tahun itu termasuknya napas cepat, Ibu. Terus stridor tidak dilaporkan, jadi dianggap tidak ada, dan wheezing tidak ada. Untuk klasifikasi batuknya, ada tarikan dinding dada yaitu pneumonia berat atau penyakit sangat berat, yaitu warna klasifikasinya warna merah. Untuk diarenya belum dapat didiskualifikasikan karena datanya belum lengkap. Dan untuk demamnya belum dapat didiskualifikasikan karena datanya belum lengkap. Untuk ringkasannya yaitu tanda bahaya umumnya tidak ada tanda bahaya umum, warnanya hijau,
Dan batuk atau sukar bernapasnya pneumonia berat atau penyakit sangat berat, warnanya merah. Untuk diare dan demamnya belum dapat ditentukan, Ibu. Ya, beri aplaus dulu. Ya, apa ada yang ingin kita diskusikan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pembelajaran pada siang hari ini? Atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Baik, izin menanyakan, mengapa anak itu diklasifikasikan sebagai pneumonia berat, sedangkan anak itu tidak memiliki tanda bahaya umum yang lainnya, Ibu? mendapatkan pemeriksaan pernafasan apa di kasus tersebut? Ayo, siapa yang bisa bantu menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Izin menjawab, ada 3, yaitu yang pertama napas 50 kali per menit, Ya, yang keduanya ada tarikan dinding nafas, ya, yang ketiganya tidak ada wheezing. ya. Coba dilihat lagi. Artinya nafas 50 menit pada anak usia 26 bulan itu apa? Itu Coba. termasuk napas cepat, Ibu. Nafas cepat. Betul, bagus sekali. Ya, selain nafas cepat ada tanda apa lagi pada kasus tersebut? Ada yang bisa bantu menjawab? Siap, izin Ibu. Ya, silakan. Selain napas cepat ada tanda lagi yaitu tarikan dinding dada. Tarikan dinding dada. Ya, betul. Terus kita lihat lagi algoritma pada MTBS. Apakah klasifikasi pneumonia ini hanya ditentukan oleh nafas cepat saja? Siap tidak Ibu? Tidak. Tidak. Nah, berarti kalau begitu pada bagian MTBS yang sudah teman-teman pegang masing-masing, tarikan dinding dada ini masuk ke klasifikasi yang mana kira-kira? Apa? Masuk dalam klasifikasi apa? Pneumonia. apa? Berat. Oke, sudah paham sampai sini teman-teman semuanya? Ya, kalau sudah paham, sebelum Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini, Ibu ingin mengevaluasi apakah materi yang kita pelajari hari ini benar-benar dipahami oleh teman-teman semuanya. Silahkan masuk ke aplikasi Quizzes. Nah, masukkan kode join-nya. Nanti silahkan dijawab beberapa pertanyaan yang ada pada Quizzes tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada siang hari ini bisa dipahamin oleh teman-teman semuanya. Terus kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan penerapan MTBS. Jadi nanti kita akan belajar atau praktek langsung terkait dengan penerapan MTBS ini. Ibu harapkan teman-teman membaca terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini, sehingga nanti pertemuan mendatang teman-teman sudah paham. Jadi jangan hanya dihafalkan saja, tapi harus difahami, sehingga nanti teman-teman bisa menentukan klasifikasi penyakit dari kasus yang sudah Ibu siapkan untuk pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat kita semua. Dan Ibu akhiri pertemuan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Asesor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.